Assalamualaikum, hello guys. Di video kali ini aku bakal buat video, yaitu adalah ceritain pengalaman horor subscriber. Maaf, aku udah lama gak buat video kayak gini, ceritain pengalaman horor subscriber, karena aku ada kesibukan. Sebenarnya aku mau upload kemarin pas malam Jumat, tapi ternyata filenya tuh kehapus, file videonya tuh kehapus, jadi aku harus record ulang. Tapi pas aku mau record ulang itu aku ada kesibukan, jadi aku nggak sempat record ulang, jadi maaf banget ya guys buat kalian yang udah nunggu lama. Oke, langsung aja ke cerita yang pertama. Oh ya, nama mapnya itu adalah Avocado Tower yang pakai bahasa Korea. Langsung aja ke cerita yang pertama. Cerita pertama dari Maui Chan. Assalamualaikum kak. Waalaikumsalam. Aku mau cerita. Jadi gini, aku kan pernah malam-malam gak bisa tidur. Mungkin itu udah jam 12-an ke atas. Aku gak bisa tidur, tapi semua keluarga aku udah tidur. Terus aku main HP, tapi karena baterai HP aku habis, jadi aku ngecas. Terus aku bingung mau ngapain, mau tidur gak bisa tidur. Terus aku merasa kayak ada suara di dapur, kayak ada yang memasak. Tetapi aku melihat ke arah dapur, tidak ada orang. Dan aku pun segera ke kamar ayah dan ibu aku. Aku melihat mereka masih tertidur pulas, dan aku pun bingung dan mulai berpikir. Aku berbicara dengan diriku, kalau di dapur tidak ada orang, maka siapa yang tadi memasak? Aku bertanya kepada diriku seperti itu, sambil aku berpikir. Aku mendengar suara itu lagi. Aku ketakutan, tetapi aku juga penasaran, jadi aku pelan-pelan menghampiri dan mengintip sedikit. Aku tidak melihat apa-apa, tetapi aku terkejut karena aku menyadari bahwa ada bayangan. Aku pun segera memanggil ibuku, dan sewaktu memanggil ibuku, bayangan itu hilang dan ibuku tidak percaya. Jadi aku berpikir apakah aku cuma berhalusinasi. Jadi membaca doa dan memaksakan diri aku buat tidur. Alhamdulillah gak ada gangguan lagi dan aku bisa tertidur pulas. Cerita kali ini serem banget. Kayak ada bayangan gitu kan ya, terus ada suara kayak ada yang masak, tapi semua keluarganya sudah tertidur. Ini aneh sih. Mungkin bisa ya tikus, tapi kalau tikus kan itu suaranya kayak lagi ada yang memasak, kan gak mungkin tikus lagi masak gitu. Oke, lanjut ke cerita yang kedua. Cerita kedua dari Lovers. Hai kak, jadi aku mau cerita sedikit. Ini menurut pengalaman aku. Jadi ceritanya aku sama ortu aku tuh jalan-jalan ke kota Semarang. Nah, pas sampai di hotel pada malam harinya, aku itu kayaknya itu karena kakakku ngantuk banget, jadi dia tidur duluan. Di sana aku lagi main laptop di belakang. Karena aku nonton laptopnya di meja, jadi aku ngerasa kayak ada yang lihat aku. Akhirnya aku mutusin buat tidur, tapi nggak tahu kenapa aku ngerasa kayak ada yang narik selimut aku sedikit demi sedikit. Dan aku dengar juga kalau ada yang berisik di bawah kasur, padahal itu hotelnya modern banget. Wah, ini ceritanya bener-bener kayak serem banget. Ini aku juga sering ngalamin sih, ngeliat kayak ada yang ngeliatin padahal nggak ada gitu. Tapi bukan di hotel ya guys, di rumah sendiri juga kadang begitu. Apalagi kalau di kamar mandi tuh kayak serem banget guys sih. Kalian juga pernah ngerasain kayak gitu nggak? Oke, langsung aja kita lanjut ke cerita yang ketiga. Cerita ketiga dari Kawaii Shua Akila. Aku mau cerita kak. Nah, jadi aku pas kelas 1 SMP kan waktu istirahat. Ya, terus aku mau ke kantin dan pesen makanan. Nah, terus aku pesen makanan kesukaanku. Nah, terus aku kan makan mie, aku kepedesan. Terus aku langsung cepat-cepat minum, padahal nggak dikasih pedes. Nah, terus pas aku mau makan lagi, tiba-tiba minyak keluar darah. Terus aku bilang kayak gini, yang penjualnya ngomongnya kayak gini, mbak kok tiba-tiba nih saya keluar darah, tapi mbaknya tiba-tiba hilang. Terus aku saking ketakutannya sampai belnya. Terus pas waktu pelajaran
Aku pengen ke kamar mandi, tiba-tiba mbak yang tadi ada di depan pintu kamar mandi. Terus aku bilang kayak gini, "Mbak, kenapa ya tadi mbak hilang tiba-tiba?" Mbaknya hilang lagi dan aku mau diculik. Terus akhirnya aku selamat. Oke, gitu aja cerita dari aku. Ini ceritanya super duper. Ini cerita terseram sih yang pernah aku ceritain, yang pengalaman horror subscriber. Yang kedua, nah yang pertama kan itu yang orang tua palsu itu kan ya. Nah yang kedua ini kayak hampir diculik. Astagfirullahaladzim. Beda-beda sih. Aku bener-bener kayak wow gitu. Bisa-bisanya dia malah nanya ke mbaknya, padahal kalau aku di situ aku kayak udah hilang. Terus tiba-tiba muncul lagi, aku kayak udah langsung ke kelas lagi sih. Maaf ya guys, tadi aku alay banget. Soalnya tuh kayak menurut aku emang serem ceritanya. Gimana menurut kalian? Komen ya. Oke, langsung aja kita lanjut ke cerita yang keempat atau cerita yang terakhir. Nah ini cerita terakhir atau keempat, itu dari Nur Laili Fitria. Halo kak, halo juga. Aku mau cerita kejadian pertama aku lihat hantu. Nah gini ceritanya, aku pas kelas 3 SD kan aku les. Nah itu aku lesnya jam 2 siang. Aku kan suka banget main sama kakak kelas aku yang les juga. Aku main nenek-nenek. Nah dan itu mainnya di tempat yang banyak mitos, bisa dibilang tempat yang sudah lama jarang ada orang lewat situ ya. Aku kan jadi orang yang nyari temen kan, dan aku tuh selalu halusinasi kalau ada bayangan lewat. Aku tuh udah sering banget kayak gitu. Lalu aku gak sadar kalau aku udah jauh banget dari tempat lesku. Aku gak sengaja ngintip, dan di situ ada pocong yang kayak ngeliat aku gitu. Aku merinding dan mau nangis, tapi aku takut kalau semua temanku bakal lari panik dan ninggalin aku. Aku langsung jalan cepet ke tempat lesku, dan aku cerita yang terjadi sama teman-temanku. Ini kayak parah banget. Ini dia ketemu pocong, terus pocongnya ngeliatin dia. Kalau pocongnya ngebelakangin dia kan kayak yaudah lah ya, biasa aja. Bukan biasa aja tapi kayak tetap serem, tapi nggak seserem pas diliatin juga gitu. Ini serem banget, parah. Oke guys, segini dulu video dari aku. Semoga kalian suka sama video kali ini. Maaf banget durasinya sedikit. Kalau menurut kalian sedikit maaf, kalau menurut kalian kepanjangan juga maaf. Oke, kira-kira aku bakal lanjut ke part 4 gak nih? Komen di bawah ya. Segini dulu video dari aku. Maaf kalau aku udah salah sebut, soalnya aku juga ngomongnya belibet gitu. Aku ngomongnya cepet-cepetan, maaf banget. Oke, jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe. Bye bye, have a nice day.